Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Aini. Kali ini saya mau cerita hal misterius yang saya pernah alami sampai saya hampir mati. Kenapa sampai segitunya? Karena itu benar-benar sangat sakit. Ini cuma sedikit saya mau berbagi tentang gimana rasa sakitnya saya melawan bukan sebuah penyakit ya, tapi perkiraan saya ada seorang yang buat pakai ilmu hitam gitu. Dalam riwayat saya nggak mempunyai penyakit kayak gitu. Kapan kejadiannya dan tempat kapan? Kejadiannya itu setelah saya berhenti dari pekerjaan, itu masih normal. Habis itu saya mau lanjutin lagi ke sebuah pekerjaan karena ada tawaran. Kebetulan saya tuh sama saudara saya, dan saudara saya mau ambil saya, dan saudara saya sama keluarga itu mau bikin sebuah rumah yang kedua mbak saya. Itu kejadiannya di dalam itu orang kampung lagi membuat rumah. Posisi saya berangkat ke kerja ke Jakarta. Itu waktu dalam perjalanan itu tuh saya udah ada sedikit bisikan, tapi saya masih bisa sholat. Lalu ke tempat kerja, itu kejadiannya selama 3 bulan. Kalau di rumah perkiraan sampai 4 atau 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Berapa lama kejadian itu? Kejadian itu cukup lama. Saya kuat imannya dan alhamdulillah kuat fisiknya. Itu tuh waktu itu saya berangkat ke Jakarta, masuk ke rumahnya bos, itu udah ada bisikan sama fisiknya itu punggung sama perut tuh sakit, dan saya tuh nggak bisa konsentrasi buat sholat waktu itu, tapi saya usahain buat sholat. Itu selama 3 bulan saya bisa tahan. Selanjutnya saya bilang sama saudara saya nggak sanggup kerja di sini, saya mau berhenti. Dan saudara saya nggak tahu tentang itu karena saudara saya sibuk. Apa yang saya rasakan pada waktu itu? Pada waktu itu kalau saya pikir, itu punggung sama perut saya sangat sakit dan emosional saya tuh sangat terganggu. Saya biasanya nggak suka marah-marah, tapi emosional saya tuh mulai ada karena ada sebuah bisikan juga, dan itu tuh sangat mengganggu. Saya mau sholat aja nggak bisa, tapi saya berusahain fokus. Itu selama 3 bulan saya melawannya. Saya pikir itu cuma saya udah setengah sadar, sedikit ada pikiran ada yang ganggu saya.
tapi kelama-lamaan itu nggak hilang. Jadi saya pulang mau memberitahukan orang tua saya. Waktu itu tuh saya pulang dari Jakarta ke Jawa, itu saya berhenti di pom bensin. Itu saya duduk di sebuah masjid sampai saya ketakutan. Itu kenapa sampai saya ketakutan? Karena peristiwa itu tuh sangat nggak masuk akal gitu. Tidak masuk akal dan tidak dipercaya. Kalau saya mau bilang sekarang itu mungkin kebanyakan orang ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu. Karena ini tidak logis atau tidak masuk akal gitu kejadiannya. Apalagi dalam modern gitu. Apa yang membuat kamu bisa bertahan? Maksudnya saya bertahan tuh karena saya sedikit sadar saya masih mempunyai orang tua gitu. Kalau saya kalah, saya pastinya akan mati, atau saya mungkin mentalnya akan down. Jadi saya berusaha fokus, walaupun itu setengah sadar, 30%-an lah saya masih bisa kontrol emosi saya gitu. Pas di kejadian itu ya, waktu saya berhenti di pom bensin, itu ada orang yang menolong saya, yang baik hati. Saya bersyukur banget karena ada yang nolong. Lalu beliau tanya, kamu dari mana gitu. Saya tanya, saya dari Wonosobo Pak gitu. Mau pulang? Iya gitu. Kemungkinan orang itu udah tahu, mungkin dia lagi kesasar gitu. Saya mau aja, di situ ada polisi juga, dia nawarin buat antar dia ke Wonosobo gitu. Saya bersyukur banget karena ada yang nolong. Alhamdulillah sampai di depan rumah. Saya berterima kasih kepada beliau, bapak-bapak. Semoga dimudahkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur. Apa yang saya lakukan untuk menahan rasa sakit yang ada di badan saya. Saya menahannya dengan berbaring. Waktu itu tuh sampai rumah langsung saya tidur. Semuanya sakit, badan tuh terasa panas. Sampai rumah panas gitu. Rumahnya juga rasanya panas. Jadi hawanya tuh emosional, nggak jelas. Tapi saya ngontrolnya dengan sholat. Waktu itu saya bisa sholat, setengah bulan itu masih saya bisa sholat, masih normal bisa sholat. Tapi setelah itu tuh ada peristiwa kayak di rumah saya ada genteng, itu ada yang melempar batu gitu. Jadi tuh kayak semakin hawanya tuh semakin panas gitu. Lalu saya datang bulan itu terasa sakit banget. Itu punggung sama perut saya udah sembuh pas di rumah, tapi pas datang bulan banyak banget. Jadi saya nggak bisa sholat. Waktu itu datang bulannya cukup lama,
Itu mungkin paling lama yang saya pernah alami. Bahkan itu membuat saya lemas, karena saya tahu saya juga masih setengah sadar. Saya tetap minum, makan gitu. Saya mengurung diri di kamar. Itu bukan saya lagi menahan rasa sakit. Rasanya itu sakit banget, maksudnya saya nggak bisa mengucapkan rasa sakitnya itu. Tapi kalau orang yang belum pernah ngerasain itu, mungkin dia nggak bakal percaya omongan saya. Rasanya tuh kayak apa ya, badan panas, pikirannya nggak fokus gitu. Kejadian itu lama. Setiap saya mau wudhu sedang bulan, saya selalu di samping saya tuh selalu ada Al-Quran yang dari kecil saya pegang. Itu dari umur 16 tahun pertama kali saya kerja, saya beli Al-Quran. Sampai saya kejadian itu, Al-Quran itu selalu di tas punggung saya, selalu saya bawa kemana. Waktu di masjid pun saya selalu megang Al-Quran. Pas saya di rumah pun sakitnya berapa saya megang, bahkan perut saya sakit banget, itu saya selalu tahan pakai Al-Quran. Beruntung saya masih mempunyai rasa, maksudnya iman di hati saya. Itu kejadian yang paling parah pas kejadian tuh pas kakek saya meninggal. Saya nggak tahu kalau kakek saya meninggal, padahal rumahnya itu di deket saya. Kalau jalan tuh nggak ada 10 langkah. Tapi setahu saya itu bukan kakek saya meninggal, itu cuma orang rame-rame. Ternyata kakek saya yang meninggal. Pas sampai 7 bulan kakek saya meninggal, itu acaranya kan ada pengajian apa. Itu saya tuh merasa lelah banget, sampai saya di satu kamar itu saya kunci buat nggak kemana-mana. Sangat lelah, sangat capek itu. Akhirnya ibu saya meminta buat ke rumah sakit buat berobat, karena tubuh saya tuh udah nggak bisa menahan rasa sakit. Saya perlu obat cara buat nahan gitu. Saya minta sendiri kepada orang tua saya, dan orang tua saya dan keluarga besar saya menyetujui. Saya dibawa ke daerah Magelang. Di situ ada rumah sakit. Di situ saya hampir 10 hari perawatan. Di situ dites secara medis, itu secara juga di ronsen apanya sakit gitu, sampai kita ibaratnya ditanya-tanya konsentrasinya apanya, fisiknya juga, pola pikirnya apa, semuanya ditanyain kepada dokter. Dan spesial buat orang gitu, misalnya fisiolog gitu. Di situ juga kita dirawat pakai suster. Ruangan itu cuma ada 4 orang. Jadi di situ tuh dirawat bener-bener, dikasih obat
Kalau di situ saya sedikit sedikit bisa istirahat. Di situ Magelang tuh hawanya dingin, dan di situ tuh saya dikasih obat langsung berapa biji, saya bisa tidur nyenyak. Selama di rumah saya nggak bisa tidur nyenyak. Waktu di Magelang saya bisa tidur nyenyak sampai pagi, malam sampai pagi nggak bangun. Eh, itu itu tuh seperti secara kita tuh kayak apa ya, kayak sejenis kayak di karantina gitu, kita dibimbing, kasih apa. Dan ibu saya itu masukin saya di situ nggak melalui pakai pembayaran BPJS atau pakai apa. Ibu saya lebih memakai secara space, maksudnya ya terkait tunai biar cepat sembuh gitu. Maksudnya ya pelayannya bagus, obatnya bagus, makannya bagus, cara dokternya juga bagus gitu. Tapi ya keluarga besar saya sangat-sangat mendukung saya. Beliau tahu bahwa saya lagi melawan orang yang mengganggu saya. Tapi beruntung sampai 10 hari di situ saya semuanya tuh sehat semua, normal semua. Tapi pas kita pulang saya masih mempunyai obat, itu buat obat istirahat saya. Jadi waktu sebulan saya di rumah yang kedua, mbak saya kan udah selesai bangun rumahnya kedua, saya di situ. Mbak saya keluarga saya besar, saya tidak boleh pakai rumah yang pertama. Lalu semua barang saya dipindahin ke rumah kedua. Itu suasana lebih tenang, lebih dingin, dan nggak terlalu berisik. Selama di situ saya seperti biasa tuh. Pas kita check up lagi ke dokter lagi, oh ternyata saya udah selesai, udah sehat semua. Dan banyak orang ngomongin tentang saya, kejadian saya, katanya saya bilangnya depresi, stres, gila. Ternyata bukan, itu cuma orang yang bikin secara ilmu hitam gitu. Karena dari ciri-ciri kejadian itu saya di dokter bilang saya tuh nggak stres dan saya nggak gila, saya nggak depresi. Dan dokter bilang kamu tuh kayak dibuat orang tuh buat orang gila, atau kamu bisa kalau nggak kuat bisa mati. Ibu saya kan bilang dia udah mengalami ini cukup lama, makanya saya bawa ke sini karena perawatan dari secara orang pintar, kiai gitu yang agak besar, bukan 1, 2, 3, ada berapa. Dan ibu saya katanya saya udah tenangan sedikit, lalu saya dibawa sini. Dokter menjelaskan, negasin juga, kamu tuh kayak dibikin orang diguna-guna, biar kamu tuh kayak orang gila atau bahkan kamu bisa mati gitu. Keluarga saya langsung shock. Ibu saya yang paling kasihan tuh bapak sama ibu saya gitu. Beliau tuh ngeliat saya tuh kayak setiap saya lihat, kalau saya lihat dia tuh kayak kasihan banget. Ibu saya, apalagi bapak saya habis
membangun rumah itu capek banget. Ibu saya juga iya ngurusin segala hal, apalagi kejadian saya. Tapi mungkin orang itu bukan orang yang jauh tapi orang dekat. Itu tuh mungkin ada rasa iri kepada kita, tapi sejujurnya kita tuh orangnya kerja keras dan nyimpen hati buat memiliki suatu benda. Kita tuh bukannya orang yang hamburan, atau kita bukan orang keturunan kaya. Saya dan ibu saya, bahwa saya tuh keturunan orang nggak punya, tapi kerja keras. Kita ingin anak kita tuh bisa mendapatkan yang layak lebih baik daripada orang tua saya gitu. Makanya orang tua saya kerja keras. Tapi orang tua tuh tidak mengetahui kalau orang tua saya tuh dia hemat gitu. Dia hemat buat anaknya gitu. Dia hemat buat anaknya, buat sekolahin gitu. Orang luar cuma ngelihatnya, wah enaknya aja, dia udah dapat rumah ini, yang satu kerja di luar negeri, yang satu di Jakarta, yang satu SMA lah, apalagi ini lagi bikin rumah gitu. Orang luar tidak tahu kerja keras kita. Saudara saya kerja dari kecil itu, mungkin dia kerja keras tuh ingin membahagiakan orang tua gitu. Dia tahu orang tuanya susah, jadi dia pingin sebelum dia menikah itu membangun sebuah rumah yang layak gitu. Tapi orang tuh nggak semuanya itu berpikir positif. Ada orang yang berpikir negatif, selalu ada rasa iri. Belum tahu kalau saudara saya tuh, kalau kalian tidur dia belum istirahat, kalian udah makan, belum tentu saudara saya sudah makan. Belum tahu apa yang dirasakan kita ini. Karena mbak saya udah ngalamin kejadian yang hal lain, adik saya udah ngalamin juga, tapi kita bertahan. Yang paling parah adalah saya. Kenapa ibu saya nggak menceritakan kepada orang lain? Karena ibu saya nggak pengen semua orang tuh tahu rasanya. Semua anak tiga-tiganya itu udah mengalaminya, tapi kita kuat gitu, karena orang tua kita tuh kuat gitu. Tapi saya bersyukur banget, saya dapat kesehatan kembali, normal lagi. Dan adik saya juga iya, dia sekolah lagi, SMA. Dia nggak akan setengah, dia pasti akan lulus. Dan saudara saya bentar lagi akan balik ke kampung, karena kita tuh orangnya kuat. Harus banyak bersyukur, karena orang tua kita tuh kuat dan sabar dalam menghadapi semua hal. Dan orang luar itu nggak pernah tahu dalamnya kita gimana, cuma lihat kita keluar pas kita naik motor atau naik apa, kita kemana rasanya enak, rasanya apa gitu. Belum tahu usaha kita sampai sejauh ini.
makanya kenapa saya bikin YouTube. Saya mau lihat, tunjukkan kepada orang kalau saya bisa, saya masih seperti dulu, yang masih Nurul Aini, ya masih sehat, dan kalian yang telah membuat keluarga saya banyak omongan, banyak ngata-ngatain keluarga saya, katanya apa dia udah 30 tahun, apa dia udah 7 tahun, atau adiknya nakal. Emang kita punya identitas sendiri. Kalau saudara saya pekerja keras dari kecil, saya sama pekerja keras juga, dan saya banyak hiburan, saya banyak lagunya. Adik saya lebih banyak lagunya. Adik saya pencinta motor, dan dia sedikit begaul, nah gitu. Jadi semua anak tiga itu punya karakter beda-beda. Kita melawannya secara beda-beda. Kalau adik saya pakai ucapan kasar, kalau saya pakai yang halus, mbak saya cara mungkin finansialnya. Makanya jangan menghina orang gitu. Kalau kita nggak bisa makan, orang bilang, gosipin. Kalau kita bisa makan lebih cukup, orang itu iri atau gimana. Jadi kita tuh lebih suka masa bodoh amat, yang penting hidup saya nggak merugikan orang lain gitu. Habis kalau kita pikirin orang lain, kita yang akan rugi, kita bikin senang aja gitu. Ini beberapa video ini itu dari inspirasi saya tentang yang kemarin. Jadi para yang suka ngomongin kejelekan tetangganya, cobalah jangan jelek-jelekin, cobalah usaha, cobalah berpikir positif, cobalah jangan iri gitu. Kita dulu juga makannya juga biasa gitu. Kelewatan banget kan, sampai tiga-tiganya gitu. Jadi lebih baik jangan kayak gitu. Anda yang membuat, suatu saat Anda yang akan mendapatkannya. Beruntung saya masih bertahan, iman saya masih tebal, orang tua saya juga kuat dalam menghadapinya. Apa yang dilakukan keluarga saya buat pengobatan itu, orang tua saya banyak. Satu, secara dalam religi, dua, orang pintar, ketiga, secara medis. Karena itu tuh kekuatannya tuh sangat kuat. Jadi ibu saya tuh, bapak saya tuh, dan keluarga besar saya tuh ada feeling. Saya nggak pernah namanya pemarah,
saya juga nggak pernah ngomongnya kasar, dan saya nggak pernah mengurung diri sampai beberapa hari sampai bulan di kamar. Jadi orang tua saya tuh kasih pengobatan kiai apa gitu, macam-macam, banyak pengeluarannya demi kesembuhan saya. Dan alhamdulillah, mungkin kalau buat bikin rumah jadi mungkin ya rumah 7x9, jadi cuma pakai genteng itu jadi perkiraannya. Jadi itu kejadian itu sangat merugikan saya dan keluarga saya. Keluarga saya sangat dirugikan banget atas namanya, atas waktunya itu cukup lama, dan finansialnya, keuangannya. Tapi beruntung saya masih dibantu saudara saya perempuan. Saudara perempuan saya juga tahu itu mungkin ada orang yang menyalahgunakan, ada orang yang iri itu. Jadi saudara perempuan saya buat orang saya sembuhkan sampai sembuh tuh. Dan setengah dari itu saya juga ikut pembayaran. Saya nggak mau membebani orang saudara saya. Tapi alhamdulillah saya juga dibantu dengan keluarga besar saya, doa keluarga besar saya, sampai saya sembuh seperti dulu. Tapi saya sangat sedih karena kakak saya meninggal. Saya nggak bisa bacain Yasin sampai 7 bulan, sampai saya tidak tahu. Saya sejujurnya waktu itu di rumah yang kedua saya sangat sedih. Saya selalu melihat tempat pemakaman itu, rumah kedua saya deket banget sama pemakaman. Kamar saya langsung bisa lihat gitu. Itu merasa ada yang hilang, tapi saya nggak pernah lihat tuh. Beliau tuh orangnya pendiam gitu. Beliau juga nggak begitu dekat saya, tapi saya mempunyai sedikit kebiasaan sama beliau. Saya sangat sedih sampai beliau meninggal, sampai saya tidak tahu dimakamin di mana, sampai saya nggak sampai 2 bulan baru saya tahu kebenarannya, karena orang di sekitar saya itu menutupinya demi kebaikan saya. Semoga beliau diterima, semoga beliau di sana tenang, dan terima kasih banget atas doa beliau, saya bisa sembuh. Dan video ini khusus buat orang, janganlah kamu lihat dari luarnya, lihatlah dari dalamnya tuh. Belum tentu kamu bisa. Jangan menghina orang dengan pakaiannya, jangan menyembuh orang dengan
sendal atau makannya, tapi hormatilah orang seperti kita menghormati orang lebih tua, atau kita lebih menghargai orang itu, pasti orang itu akan menghargai kita sebaiknya. Janganlah suka iri kepada orang, karena rasa iri itu bisa membuat kita rugi dan orang lain juga bisa dirugikan. Terima kasih. Itu cukup sekian dulu video saya tentang hal misterius. Semoga yang membuat dapat memetik hasilnya.